Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera dan salam jumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Nathan Wahyudianto. Rindu untuk membagikan berkat firman Tuhan buat kita sekalian. Bapak Ibu Saudara, kita masih ada di dalam serial Hidup dalam Kasih. Bagaimana kita orang Kristen menghidupi Kristus melalui kasih yang ada di dalam hidup kita untuk orang lain. Dan itu menjadi penting karena pilar kehidupan orang Kristen, bagaimana kita menjadi anak Allah adalah iman, pengharapan, dan kasih. Dan kali ini kita masih dalam serial bagaimana kita hidup dalam tuntunan kasih, sebagaimana firman Tuhan ingin kita semua lakukan dan kerjakan. Kita ambil di Roma pasal 12, masih dalam pasal yang sama dari beberapa renungan yang lalu dan hari ini maupun yang akan datang beberapa renungan kemudian, yaitu di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Yang demikian Bapak Ibu Saudara, saya akan bacakan buat kita sekalian. Roma pasal 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sekali lagi, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bapak Ibu Saudara, ketika Paulus menasihati tentang ketiga hal yang penting, bagaimana orang Kristen harus hidup dalam tuntunan kasih, tentang bagaimana hidup bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan tekun dalam doa ini, tentu jemaat Roma pada waktu itu masih sedang mengalami sesuatu yang tidak diharapkan, atau segala sesuatu yang dialami tidak diinginkan, atau ada sesuatu yang sedang melanda dalam hidupnya orang percaya. Karena itu Paulus menegaskan sebagai orang percaya yang sudah ditebus, yang diberi anugerah oleh Tuhan, karena kemurahan Tuhan jauh lebih besar dari segala keberadaan kita sebagai manusia, maka Tuhan ingin sekalipun kamu masih ada di dunia ini dan menghadapi banyak masalah, kamu harus hidup dalam kasih. Dan di antara dari kasih yang saya bagikan kepada saudara, demikian Paulus berkata, hiduplah dalam bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan tekun dalam doa. Bapak Ibu Saudara, yang pertama kita akan belajar apa yang dimaksud bersukacita dalam pengharapan. Saudara-saudara, ketika kita bersukacita dalam pengharapan, tentu pada saat itu kita tidak menginginkan sesuatu yang terjadi itu tidak menyenangkan kita. Jadi ada sesuatu yang terjadi dalam hidup orang percaya dan tidak diinginkan, tidak diharapkan, saudara. Karena manusia mempunyai keinginan tentu bahwa apa yang terjadi selalu menyenangkan dirinya. Tetapi Tuhan katakan, ketika engkau, hei anak-anakku atau orang percaya yang hari ini dengar firman Tuhan, maka bersukacitalah dalam pengharapan. Saudara-saudara, apapun yang terjadi dalam hidup kita sebagai orang percaya, tentu ada masalah, problem yang sebetulnya manusia tidak mau mengalami masalah. Tetapi dunia ini adalah jahat, dan dunia ini penuh dengan tipu daya, karena semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Cara hidup orang dunia, bahkan juga orang Kristen sendiri mungkin masih duniawi. Bagaimana dia tidak mau merasa rugi, merasa tidak diuntungkan. Tetapi cara melihat hidup kita harus sudah mulai berubah ketika kita mengikut Tuhan. Karena itu apapun yang terjadi, Bapak Ibu Saudara, saya rindu kita semua untuk mengerti apa yang Tuhan mau buat kita melalui Paulus dalam Roma pasal 12 ayat 12 ini. Mari kita bersukacita dalam pengharapan. Saudara, harapan kita tidak ada yang lebih kuat, yang tidak ada yang lebih tangguh, tidak ada yang lebih handal kecuali Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber segala pengharapan. Mengapa demikian? Karena Dia adalah Maha Kuasa dan Dia penuh dengan kasih, dan Dia selalu menyediakan apa yang kita butuhkan, bukan hanya untuk hari ini, walaupun mungkin hari ini seolah-olah seperti apa yang kita butuhkan Tuhan nggak cukupkan, tetapi ada lebih baiknya kalau saudara dan saya tidak dipenuhi hari ini, tapi hari depan kita malah tidak masuk dalam perhentian Tuhan. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
kita belajar dari apa yang Tuhan firmankan kepada kita hari ini. Mari kita hidup bersukacita dalam pengharapan. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari saya akan bacakan yang menguatkan kita tentang bagaimana kita hidup dalam pengharapan. Roma pasal 5 ayat 2. 1, 2, dan 3. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga boleh masuk oleh iman kepada kasih karunia. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan bermegah dalam pengharapan. Kita bermegah dalam pengharapan. Artinya apa? Walaupun apa yang kita rindukan hari ini tidak terjadi, mungkin di antara kita doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan sesuai dengan keinginan kita, saudara tetap berharap kepada Tuhan. Karena dibalik semua apa yang terjadi Tuhan izinkan. Dikatakan di dalam Roma pasal 8, kalau nggak salah 29:30, di sana Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa yang mengasihi Tuhan. Karena itu mari, di balik semua peristiwa yang hari ini mungkin tidak menyenangkan kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, yang menjadi persoalan bukan masalah apa yang tidak dijawab oleh Tuhan, apa Tuhan tidak memenuhi keinginan kita, karena kita keliru mengerti bagaimana kita berharap kepada Tuhan. Dan itulah sebabnya maka mari kita ubah keinginan dan kerinduan kita hanya tertuju kepada kehendak Tuhan. Kalau dengan demikian kita kerjakan dalam hidup saudara dan saya, maka saudara hidup dalam pengharapan. Saudara-saudara, di dalam ayat 2, oleh Dia kita juga boleh masuk jalan oleh iman kepada kasih karunia. Di dalam kasih karunia kita berdiri dan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Tuhan. Jadi pengharapan itu justru akan memberikan satu nilai yang jauh lebih baik ketika saudara sekarang ini sedang menginginkan sesuatu dan Tuhan tidak jawab. Karena dibalik semua saudara akan menerima kemuliaan karena pengharapan saudara akan Tuhan. Itu yang pertama. Saudara-saudara, oleh karena itu bukan hanya itu saja dikatakan di dalam ayat 3 dari Roma pasal 5, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Dan oleh karena itu mari Bapak Ibu Saudara, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita kembali kepada apa yang Paulus inginkan hari ini, yaitu supaya saudara dan saya benar-benar mengerti apa arti dari bersukacita dalam pengharapan. Saudara-saudara, di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-18, Paulus juga mengingatkan kita supaya kita hidup dalam pengharapan. Paulus mengalami satu penderitaan dan saat itu tentu mengecewakan secara psikologis, secara manusiawi, tetapi dia dihiburkan oleh firman Tuhan. Dia berkata, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Artinya apa? Semua yang kelihatan itu, walaupun itu berkat kita butuhkan, tapi itu semua sementara yang tidak akan membawa kepada kekekalan. Dan karena itu melainkan yang tidak kelihatan. Jadi Paulus memperhatikan apa yang tidak kelihatan, apa yang kekal, apa yang ada di surga, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Sebab yang kelihatan itu sementara, sedangkan yang tidak kelihatan itu adalah kekal. Karena itu mari, pengharapan adalah tidak melihat apa yang dilihat oleh mata, tapi pengharapan adalah apa yang dilihat oleh hati dengan iman yang benar dan kasih yang dinyatakan dalam hidup kita kepada orang lain, seperti apa yang Paulus mau untuk mengasihi sesama kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau hidup dalam kasih, selain kita bersukacita dalam pengharapan, maka kita harus sabar dalam kesesakan. Saudara, banyak mungkin di antara kita mengerti sabar kalau menunggu sesuatu yang kita harapkan dari hal yang menyenangkan. Kita akan mendapat hadiah dari janji seorang yang sudah ingin memberikan berkat buat saudara. Saudara menunggu sampai 1 jam, 2 jam, mungkin 1 hari, 2 hari, bahkan kok akan menunggu. Saudara, itu bukan sabar yang dimaksud oleh Tuhan dalam konteks Roma pasal 12 ini. Itu adalah sabar yang pada umumnya orang menerapkan dalam hidupnya sebagai orang sabar. Tetapi yang dikatakan kesabaran yang sejati adalah ketika orang percaya tidak tergoda dengan iming-iming berkat walaupun kita sedang butuh itu. Dan ketika
Tuhan digoda iblis sebagai contoh untuk makan roti setelah usai puasa. Tuhan tidak melakukannya karena itu ia menunggu waktu yang tepat untuk berbuka puasa dan makan. Saudara-saudara, ada satu contoh di mana Tuhan Yesus sesungguhnya ketika digoda oleh iblis pada waktu itu dia dalam konteks butuh makan. Karena dia harus berbuka puasa. Setelah 40 hari, 40 malam dia tidak makan. Saudara-saudara, tetapi Tuhan sebetulnya dia tahu persis bahwa kebutuhan jasmaninya tidak lebih penting daripada kebutuhan rohaninya. Karena itu Tuhan berkata di dalam Matius pasal 3, pasal 4 ayat yang ketiga dan 4, dia berkata demikian. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tujuan iblis tidak hanya Yesus ingin membuat roti dari batu, tetapi supaya dia makan, saudara. Supaya dia makan yang diberi oleh iblis. Dan Tuhan Yesus berkata begini, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita perhatikan firman Tuhan itu begitu dalam. Kita lebih penting memperhatikan apa yang kita butuhkan untuk jasmani. Bukan berarti itu salah. Ya, bukan berarti itu salah. Kalau saudara perlu makan sehat, makan yang bergizi, makan enak, silahkan. Tetapi kalau saudara menganggap itu jauh lebih penting daripada firman Tuhan yang hari ini saudara dengar dari apa yang dikatakan Paulus dalam hal mengasihi, supaya saudara menjadi orang sabar, sehingga saudara tergoda hanya karena sepiring nasi, tergoda hanya karena sebatang emas yang membuat saudara seolah-olah diberkati, padahal itu saudara berbuat salah atau berbuat dosa. Saudara tidak melakukan kasih yang sesungguhnya kepada sesama sebagaimana Tuhan inginkan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari saudara kita tidak tergoda dan kita tetap sabar di dalam pencobaan. Kita bertahan sampai kita tidak mengambil keputusan untuk mengikuti apa yang iblis itu mau sehingga kita jatuh dalam dosa. Tapi kita tetap bertahan dalam pencobaan. Sebab seorang yang bertahan dalam pencobaan, dia akan mendapat mahkota. Itulah yang disebut dengan kasih, yang dimaksud Paulus supaya kita hidup dalam kasih. Ketika ada masalah, ada persoalan, ada pencobaan, ada kesesakan, kita tetap bertahan dan kita tidak tergoda untuk berbuat dosa. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, yang ketiga adalah tekun dalam doa. Saudara, ketekunan itu penting. Tadi dikatakan di atas bahwa kerajinanmu jangan kendor. Ketekunan dalam yang penting saat ini dalam masa-masa yang sulit, mari kita bertekun dalam doa. Soal doa itu bagaikan nafas, yaitu hubungan kita dengan Tuhan itu melalui doa salah satunya. Tentu juga firman dan juga melalui puasa. Sudah, itulah penting. Karena itu maka Bapak Ibu, bagi orang percaya doa adalah hubungan yang intim. Keeratan kita juga tergantung bagaimana jam doa, seberapa intensitas doa, seberapa muatan doa itu yang dinyatakan dalam hidup saudara. Kalau doa hanya untuk melakukan sesuatu supaya kita mendapat sesuatu dari Tuhan dan kita tidak pernah ingin menjadi serupa dengan Kristus, ingin bertumbuh dalam pengenalan Tuhan, saya pikir mulai sekarang kita harus mulai diperbaharui. Oleh karena itu mari Bapak Ibu Saudara, ketika kita berdoa adalah kita menjalin hubungan dengan Tuhan supaya semakin intim, supaya kita datang kepada Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan, ya. Doa itu menjalin hubungan kita dengan Tuhan supaya kita tidak meninggalkan Tuhan. Sebab Tuhan tidak meninggalkan kita. Dan masalah apa yang menjadi kerinduan kita kepada Tuhan melalui doa, biarlah Tuhan saja yang menjadi jawaban saudara. Apapun yang saudara mau, apa yang saudara inginkan, apa yang saudara butuhkan, Tuhan tahu. Yang penting adalah bagaimana saudara tetap menjalin hubungan dalam doa kepada Tuhan. Jadi ada 3 hal yang penting hari ini yang singkapkan Tuhan melalui Rasul Paulus kepada jemaat di Roma dan juga untuk kita sekalian. Marilah Bapak Ibu Saudara, kita hidup bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan tekun dalam doa. Itulah ciri bagaimana kita hidup dalam kasih sebagai orang percaya, sebagai anak Allah. Kiranya firman Tuhan Bapak Ibu Saudara memberkati kita sekalian. Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Haleluya. Amin.